Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel Muhammad Nur Chronis. Bang 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 bang. 여러분, 어떻게 지내세요? 잘 지내세요? 나도. Drama Sekerok. Ada seperti judulnya, kali ini saya akan mau bahas tentang line phone free di Korea. Line phone free di Korea adalah maksudnya HP gratis, internet pun juga gratis. Wow, bagaimana caranya? Beneran nggak sih? Skemanya kayak apa? Nah, kita bahas ya. Jadi mungkin ini informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini ada di Korea khususnya ya. Entah itu pekerja dari sektor manapun ataupun pelajar ya. Di Facebook ya tentunya itu banyak sekali berseliweran promosi-promosi line phone ya, entah berbayar ataupun yang sekarang ini lagi ya cukup menyita perhatian ya. Perhatian saya khususnya, yaitu line phone free. HP gratis, internet gratis, 6 bulan gratis biaya bulanan. HP-nya juga gratis tis-tis. Cuman bayar penalti saja. Nah, bener ya. Jadi kemarin itu aku tertarik sama salah satu promosi di salah satu counter belanja HP di Korea. Ya. Nah, di situ dikatakan ada promosi LG K61. HP-nya gratis, internetnya juga gratis 6 bulan. Biaya bulanannya gratis ya, free, cuman bayar penalti saja waktu itu 101 ribuan atau sekitar 1.260.000 ya, rupiah, semacam itu. Nah, HP LG K61 tuh HP-nya kayak apa sih? Kamu cari di Google juga ada ya guys. Walaupun di Indonesia itu nggak ada ya HP LG K61, kayaknya nggak meluncur ya, ini cuman khusus diluncurin di Korea dan di beberapa negara tertentu saja. Jadi seperti ini ya. Ini aku benar-benar beli HP baru ya, ini bukan HP second ya. HP baru, dashboardnya. Ya, ini aku dapat HP-nya kayak gini ya. Nah, kayak gini. HP LG K61 ini layarnya gede banget ya, buat nonton drama lumayan ya. Nonton drama Korea. Layarnya itu ada berapa ini? Ada berapa titik ini? Ada 4 ya. Yang satu itu flashlight. 48 megapiksel kamera belakang ya. Lalu kamera depannya itu 16 kalau nggak salah ya. Ada lupa saya. Dan kelebihannya memori internalnya di sini 64 GB. Lumayan buat nyimpan aplikasi-aplikasi banyak ya. Dan juga RAM-nya juga lumayan kalau nggak salah 4 GB. Nah, dapat juga headset ya, di dalamnya headset ori dari LG ya, headset ori dari LG ya. Nah, kayak gini ya dashboardnya guys. Dashboardnya ini ori ya, ini HP-nya ori, ini LG K61. Nah, kebetulan ini adalah promosi dari providernya KT ya, KT ya. Ini kayak gini namanya. Nah, KT ya, dapat nomor KT baru, nomor baru ya. Nah, itu skemanya kayak gimana sih? Caranya gimana? Beneran nggak sih? Kalau ditanya beneran nggak sih, saya jawab benar ya. Nah, caranya gimana? Karena saya di salah satu counter belanja online ya di Korea, jadi waktu itu saya disuruh cuman ngirimin foto ID card depan belakang. Ini ID card di sini maksudnya adalah KTP Korea. Jadi buat kamu yang punya KTP ya, yang kerja otomatis dapat KTP ya, karena kalau kerja kan 5 tahun nih biasanya ya, jangka panjang lah ya. Pelajar pun juga biasanya kalau para mahasiswa yang ada di sini pun juga dapat KTP di Korea. Nah, itu foto KTP Korea sama
buku tabungan, buku tabungan pribadi tentunya ya. Nah, fungsinya apa sih buku tabungan? Kalau fungsinya buku tabungan itu adalah untuk penarikan uang ya. Penarikan uang lain pun. Nah, katanya gratis kalau ditarik. Sabar dulu, guys. Jadi waktu saya tanya ya ke konternya sebelum membeli, saya sudah tanya duluan. Ini kenapa butuh buku rekening ya? Ini fungsinya memang benar, line phone itu sebenarnya tidak ada yang gratis ya. Ada tagihan biaya bulanan tuh ada ya. Jadi mulai biaya USIM, biaya pemakaian internetnya, ya, ataupun kalau ada SMS atau telepon ya, itu ada. Terus gratisnya di mana? Jadi uang itu ditarik dulu dari rekening kita. Setelah itu dari pihak konternya di Korea itu langsung mengganti sesuai dengan uang yang telah ditarik di rekening kita. Jadi misalkan uang kita di rekening kita itu ditarik 38.000 gitu ya. 38.000 won. Nanti dari konter beberapa jam kemudian ya, atau di hari yang sama itu akan diganti langsung dengan nominal yang sama 38.000 juga. Jadi min 38 plus 38 0 kan, jadi nggak bayar apa-apa semacam itu. Tapi ini tidak berlaku di semua counter guys, karena setiap counter punya kebijakan dan promosi tersendiri ya. Saya juga tidak menyebutkan nama counternya ya, karena saya tidak dapat endorse ya. Jadi saya hanya cuman kasih pengetahuan aja buat sahabat-sahabat yang di Korea gitu ya. Terus gimana sih itu tagihan-tagihannya, penarikannya kayak gimana sih? Tolong didetailin gitu informasinya. Ya udah, aku akan jelaskan lebih detail ya. Jadi aku tiap bulan ya, mulai dari bulan pertama itu aku dapat SMS tagihan dari KT yang di situ dijelaskan kalau ada penagihan setiap tanggal 21 tiap bulannya. Jadi setiap tanggal 21 uang kita dari rekening kita ditarik oleh Keti tagihan bulanan line phone ini. Ya. Jadi semacam ini guys. Ini udah old banget ya ini. Udah enggak karu-karuan ini. Gimana ya aku bisa nih? Bentar saya pause dulu ya. Semacam ini ya. Kelihatan nggak sih? Nggak apa-apa deh, nomornya dirahasiakan kok ya. Kayak gini. Jadi kalian itu nanti akan kena namanya tagihan bulanan ya, walaupun ini line phone free judulnya. Tapi ingat, ini tidak setiap counter seperti ini ya, kebijakannya tersendiri ya. Seperti ini tagihan bulanannya. Nah, dari situ tuh ada biaya 15.610 ya, itu ada biaya USIM-nya ya. Biaya USIM-nya itu biasanya 7.700 ini ya. Paling ini biaya USIM. Setiap ada nomor baru pasti ada biaya USIM-nya ya. Dan itu biaya pemakaian sama pajaknya ya. Wol jongek itu biaya pemakaian 5.748 won. Nah, itu 15.612 itu memang ditarik dari rekening saya pada tanggal 21 itu. Pada waktu itu bulan Agustus kalau nggak salah, 21 Agustus ditarik, tapi beberapa jam kemudian itu langsung diganti sama pihak counternya, langsung sebesar 15.610. Jadi pada intinya, pada akhirnya itu kita dapat free ya, semacam itu. Begitupun juga itu bulan pertama, bulan kedua itu juga sama. Sebelum tanggal 21 itu udah ada peringatan ya. Jadi itu SMS-nya sebelum tanggal 21 guys. Jadi mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari sebelumnya udah ada SMS peringatan kalau uang kita akan ditarik dari rekening kita itu sebesar sekian. Nanti kita siap-siap untuk mempersiapkan saldonya ya. Jadi supaya kita enggak ya supaya kita itu tahu ya, supaya nggak ada terjadi ini itu ya. Jadi kita udah ada persiapan buat saldonya, ngisi saldo ya. Jangan sampai ya kita uangnya nggak ada saldonya, terus tagihannya udah pada hari hanya itu ya. Jangan sampai ya, saya nggak menyarankan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya sih ya
Kalau dari pihak counternya bilang sih nggak apa-apa, toh nanti juga akan kita ganti langsung toh. Seperti itu. Jadi seperti itu guys sistemnya. Lalu gimana sih itu internet gratisnya kayak apa sih ya? Internet gratisnya itu kebetulan aku dapat jatah internet gratis itu sebanyak 3 giga, kalau nggak salah 3 giga. 3 giga, selebihnya setelah lewat 3 giga itu tetap dapat internet gratis, cuman diturunkan kapasitasnya sebesar 1 Mbps kalau nggak salah ya. Jadi 1 Mbps, kalau nggak 1, 3 Mbps. Tapi kita tetap dapat internetan terus 24 jam. Jadi tenang aja. Yang 3 giga itu 4G guys. Nah, seperti itu. Bulan kedua itu tagihannya nggak sama guys. Bulan kedua itu kalau ada salah tagihannya sekitar saya cek dulu ya. Tara. 48.990, lebih besar. Kenapa kalau lebih besar nggak sama? Karena di bulan pertama itu adalah tagihan dari tanggal 28 Juli sampai 31 Juli. Ini cuma 4 hari aja ya, kalau salah 3 harian aja. Karena saya belinya nggak pas di awal bulan, tapi di akhir-akhir bulan, tanggal 28 Juli bukanya. Jadi itu tagihannya tanggal 28 Juli sampai 31 Juli dibayar tanggal 21 Agustus. Seperti itu. Ya. Nanti tagihan bulan 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus dibayar tanggal 21 September. Seperti itu skemanya. Nah, kalau 1 bulan penuh itu di sini tagihannya rata-rata itu 48990. 48990 ini itu ditarik dari uang rekening kita, setelah itu diganti langsung oleh pihak counternya. Nah, setelah itu benar nggak sih internetnya itu 6 bulan? 6 bulan itu gratis terus ya. Itu gini ya. Skemanya itu yang 3 bulan kayak gitu guys, tapi 3 bulan selanjutnya, 3 bulan pertama kayak gitu ya. Jadi 3 giga habis, nanti dapat 1 Mbps. Nah 3 bulan yang selanjutnya ini lain guys. Jadi 3 bulan yang selanjutnya ini cuma bisa buat telepon sama SMS doang ya. Jadi internetnya sudah dimatikan. Tapi sinyalnya nggak dimatikan ya. Sinyalnya nggak dimatikan, cuma internetnya aja dimatikan. Jadi cuma kalian bisa call sama SMS saja unlimited, semacam itu. Nah itu gimana sih caranya takut ada denda-denda atau tagihan-tagihan yang tidak wajar gitu. Untuk cara mencegahnya di mana? Satu, untuk penggunaan lain pun apapun ya, itu jangan gunakan telepon ke Indonesia atau luar negeri ya. Pakai saja di dalam Korea saja nomornya ya. Jadi jangan sampai nelpon di luar negeri. Karena tagihan nelpon di luar negeri itu besar ya. Lumayan ya. Ya ada yang pernah sampai kayak gitu ya, bisa tembus sampai ya tergantung nelponnya di mana ya. Tahu sendirilah ya nelpon di luar negeri ya, semacam itu. Jadi jangan sampai ya, supaya tagihan kalian tidak tagihan kalian itu ya sesuai ya sama kontraknya. Terus yang kedua, jangan pakai buat belanja ya. Belanja online yang menggunakan yang menggunakan tagihannya itu nomor HP. Jadi ada kan belanja online itu yang tagihannya itu langsung ditagihkan ke nomor HP. Ya jelas kamu kena biaya belanja ya. Biaya belanja. Di jangan ya. Ya kalau kamu beli belanja online ya bayar pakai rekening saja atau KKP atau apa gitu ya. Jangan pakai nomor HP ya. Tuh. Ada lagi apa ya masalahnya kemarin itu ya. Nah ini ada peraturannya selama menggunakan handphone gratis ini, karena ini juga promosi juga dari pihak operatornya, bukan disarankan sih ya, emang diharuskan untuk memakai semua fiturnya mulai dari internet, telepon, SMS itu digunakan terus ya. Jangan dicabut terus dibuang gitu nomornya ya. Jangan, itu malah nanti kena penalti yang tidak sesuai. Jadi gimana nih? Pemakaian telepon atau pemakaian telepon dulu ya. Pemakaian telepon minimal 20 menit
atau sampai 30 menit per bulan. Ya, tapi nggak ada yang bisa ditelepon. Ya udah, kamu telepon sendiri atau gimana caranya kayak ya. Yaitu pokoknya kamu gunakan telepon itu selama 20-30 menit per bulan. SMS juga dipakai ya. Terus internetnya juga dipakai, jangan pakai wifi terus, tapi ya nggak harus setiap hari dipakai, cuman ya dipakai lah paling nggak, seperti itu. Itu apa itu namanya, syarat-syaratnya ya. Terus nomornya bisa dipindah ke HP lain nggak? Bisa ya, bisa itu nanti setelah 3 bulan ya. Kalau saran saya sih setelah 3 bulan tuh silahkan ya mau pindah ya. Kalau sebelum 3 bulan kayaknya jangan dulu ya, itu saran saya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, 1 bulan itu udah bisa dipindah, itu nggak apa-apa sih. Asal emang nomornya jangan dimatiin, baik internet, telepon atau SMS-nya itu jangan terus dibuang, nggak dipakai, itu jangan ya. Karena gimana? Karena kita masih terikat kontrak selama 6 bulan itu. Semacam itu. Apakah ada pertanyaan lain? Panjang ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang aku mau tanya cara bayar penaltinya di mana itu. Ya, untuk penalti itu dibayarkan kalau yang saya alami itu di 2 bulan terakhir ya pembayarannya. 2 bulan kontrak berakhir, yaitu di bulan kelima dan keenam. Di bulan kelima saya membayar penalti itu sebanyak 70% dari penalti yang telah ditetapkan ya. Dari 101 ribuan saya membayar sekitar 80 ribuan ya kalau nggak salah. Sisanya yang 20 ribuan itu dibayar di bulan terakhir ya, tagihan terakhir bulan ke-6, 20 ribuan ya. Jadi semacam itu untuk pembayaran penalti ya. Bagaimana cara memutusnya? Ingat, untuk memutus line phone ini kalian harus datang langsung di seluruh counter manapun yang terdekat ya. Kalau TT ya cari kantor TT di terdekat, semuanya bisa. Harus orangnya ya, langsung bawa ID card ya. Bawa ID card aja udah. Terus sama ingat nomornya ini ya, nomor HP-nya itu berapa, semacam itu. Nanti disuruh disebutin nomornya berapa, terus ID card-nya. Udah deh. Minta putus, heiji juseo. Nanti langsung diputus sama pihak KT-nya, sinyalnya langsung udah ada ya. Tapi ingat, untuk jadwal pemutusan line phone itu sesuai kontrak ya. Kalau 6 bulan ya 6 bulan, jangan 3 bulan terus diputus, nggak bisa, malah dendanya akan membengkak ya. Membengkak dari 100 ribu bisa 300 ribuan kalau 3 bulan udah diputus, karena kontraknya 6 bulan. Dan juga apa itu namanya, oh ya, jadwal pemutusan line phone itu biasanya akan kalian bisa tanya langsung ke counternya. Kira-kira line phone saya bisa diputus mulai tanggal berapa? Ya. Kalau kebetulan saya kemarin mulai tanggal 3 Februari, ya udah tanggal 3 Februari aku langsung datang on time ya. Sebenarnya pun kalau lewat masa itu pun sebenarnya nggak apa-apa, penaltinya tetap sama kok, nggak berubah ya. Cuman ada perubahan di tagihan biaya bulanan aja. Nanti ada tambahan sedikit ya. Jadi tergantung kalau kalian pakai telepon atau SMS-nya ya berapa itu menitnya. Paling juga cuma 1000-2000-an itu ya tambahannya. Nah, itu akan ditambahkan nanti waktu kalian memutus, misalkan diputus tanggal 15 Februari ya, seharusnya tanggal 3 diputus tanggal 15. Nah, itu sisa harinya itu nanti ada tambahannya ya. Tapi saran saya sesuai aja ya, biar enak gitu. Tapi kalau kalian mau lanjutin setahun 2 tahun, it's okay sebenarnya. Oke, itu tadi ya penjelasan saya mengenai line phone free, biaya gratis, HP gratis, internet gratis ya. Beneran nggak sih? Itu beneran ya. Tapi ingat, beberapa router tidak seperti itu ya. Ada yang tidak membutuhkan buku rekening, jadi cuma ID card aja udah. Kenapa? Karena sebenarnya kita tetap ada tagihannya ya per bulannya. Itu kita dapat SMS, cuman itu menggunakan nomor rekening dari counternya ya. Jadi
penarikan pengembalian itu menggunakan nomor rekening counternya sendiri ya, jadi kita tidak diribetkan dengan rekening kita. Ada juga yang seperti itu, jadi ada yang tidak butuh rekening, sudah gratis, sudah nggak usah mikir apa-apa. Cuman tetap ada mungkin tagihan SMS itu, tapi nggak usah dipikirkan, udah diurusin sama pihak counternya. Tapi kalau gratis, ulah gratis bro. Jadi ada beberapa HP juga promosi atau penaltinya juga beda-beda ya. HP saya penaltinya 101.000 won, ada yang lebih murah lagi ya. Penaltinya cuma 90.000 won, 6 bulan gratis biaya bulanan. Ada yang nggak ada penaltinya, HP-nya gratis, internetnya juga gratis. Terus dapat keuntungannya dari mana? Ada itu keuntungannya, guys. Jadi itu sebenarnya mengenalkan produk kan ya, mengenalkan operatornya. Jadi diharapkan pemakai itu mungkin ya bisa menggunakan nomor itu seterusnya setelah 6 bulan itu. Gitu. Setelah 6 bulan itu kan kontrak itu memang gratis. Setelah itu kan bayar seperti biasa ya, sesuai dengan pemakaiannya, seperti itu. Jadi seperti itu sih ya. Oke, dan jadi intinya ya, jadi HP ku yang tadi harganya 4 juta 5 juta rupiah ini, aku cuman dapat jatuhnya cuman dapat harga 1.250.000, lebih murah 3 juta rupiah guys. Lumayan ya, lumayan. Lebih murah 3 juta apanya? Seharusnya lebih murah ya. Lah internetnya tidak dihitung gitu. Kalau kita pakai internet paket bulanan dari nomor prabayar aja, setiap bulannya kita kena 30.600 ya. 36.000 ya. Semacam itu, rata-rata tagihan bulanan semacam itu. Kita hemat banyak ya di situ ya. Oke, sekian informasi saya mengenai Line Phone free di Korea, HP gratis, internet gratis. Udah 22 menit saya ngobrol ya. Terima kasih kamsahamnida. Halo, annyeonghaseyo. Halo. Tadi bersama Yani Kim. Iya, aku bersama Mas Muklis. Nurholis. Bersama Enji. Bersama Mas Nurholis. Subscribe dan like YouTube aku ya. Ya, jangan lupa di like, di subscribe. Muhammad Nurholis ya. channelnya. Pokoknya harus ya di like and di subscribe. Kamsahamnida.